Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam sapaan pastoral pada pagi hari ini, kita akan membahas lanjutan tentang metode penginjilan yang Tuhan Yesus lakukan. Ayat yang akan kita baca terambil dari Injil Yohanes pasal 4, ayat 25 sampai dengan 26. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada bagian ini Tuhan Yesus tiba pada deklarasi kepada pernyataan tentang siapa dirinya, bahwa dia adalah Mesias yang sudah dijanjikan oleh Allah sejak lama. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari percakapan Tuhan Yesus ini, bahwa wanita Samaria ini bisa menyimpulkan bahwa pria yang ada di depannya yang sedang berbicara dengan dia bukanlah manusia biasa. Sebaliknya, wanita ini langsung teringat dengan Mesias, yaitu tokoh yang sudah dijanjikan oleh Allah. Nah, Yesus memberikan jawaban secara jelas dan tegas bahwa memang dirinya lah adalah Mesias yang sudah dijanjikan oleh Allah. Nah, Tuhan Yesus membawa wanita tersebut untuk mengenal dirinya. Dan inilah tujuan dari Tuhan Yesus datang menemui wanita ini di tepi sumur di daerah Samaria ini. Dan dikatakan di dalam ayat 42 bahwa wanita ini mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pemberitaan Injil, maka poin tentang memberitakan siapakah Yesus itu adalah poin yang sangat penting. Dan inilah tujuan dari memberitakan Injil, yaitu agar orang tersebut bisa mengenal Yesus sebagai juru selamat dunia. Dia membuka hatinya untuk menerima Yesus di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, saya menyadari bahwa poin ini bukanlah poin yang mudah untuk diucapkan atau dikatakan. Ini adalah poin yang sangat sulit. Kenapa? Sebab pada bagian ini kita membutuhkan satu keberanian untuk memperkatakan, untuk mengucapkan kepada orang yang sedang kita ajak bicara tentang Yesus, supaya mereka percaya kepada Yesus dan mereka menerima Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini berbeda ketika kita bicara tentang hal-hal umum atau berbicara tentang dosa, pemulihan yang Allah lakukan. Itu mungkin masih agak-agak bisa diterima oleh orang-orang yang kita ajak ngomong. Tetapi ketika bicara tentang Yesus, untuk dia percaya, menerima Yesus, ini adalah poin yang sangat-sangat sulit. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Nah, karena itu kita harus berdoa. Kita harus berdoa memohon anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kita untuk bisa melakukannya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus berdoa. Yang pertama, kita mendoakan supaya orang tersebut betul-betul mendengarkan apa yang akan kita katakan. Karena bisa jadi pada waktu dia mendengar, dia bukan mendengar dengan segenap hati, bukan mendengar dengan penuh keseriusan. Bisa saja dia mendengar sambil cuek, sambil dia tidak peduli dengan apa yang kita katakan. Yang kedua, kita juga berdoa supaya orang tersebut tidak bersikap negatif terhadap apa yang kita katakan, yaitu tentang Yesus. Yang saya maksudkan adalah bisa jadi yang bersangkutan justru marah kepada kita ketika mendengar nama Yesus. Nah, karena itu kita berdoa supaya yang bersangkutan hatinya dilembutkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita doakan supaya yang bersangkutan mengerti dan memahami tentang pribadi Yesus ini dan dia menerima Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu mendoakan supaya orang yang kita ajak ngobrol ini, dia bisa menyadari tentang keberdosaannya. Dan dia juga menyadari satu kebutuhan di dalam dirinya, bahwa dia membutuhkan juru selamat. Dia membutuhkan Yesus di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, doakan terus diri kita yang akan dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injil. Dan Allah Roh Kudus akan memberkati dan mengurapi kita. Tuhan Yesus memberkati.